Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas menerapkan cara kerja sistem ASR atau Anti-Slip Regulation. Langsung saja masuk ke pengantar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abian Kuku Sunario dari Program Studi Pendidikan Teknik Otomotif jurusan Teknik Mesin Universitas Negeri Semarang. Untuk teknis pembelajaran pada multimedia kali ini yaitu 1. Pembelajaran mandiri melalui multimedia. 2. Evaluasi mandiri melalui multimedia. 3. Pembelajaran di kelas didampingi guru dengan kegiatan diskusi. 4. Presentasi hasil pembelajaran. Langsung saja masuk ke pengertian. Pengertian sistem ASR. Sistem ASR atau Anti-Slip Regulation adalah sistem elektronik pada kendaraan yang berfungsi mencegah roda penggerak mengalami slip saat akselerasi. Tujuan penggunaan ASR: 1. Menjaga kestabilan kendaraan. 2. Mengurangi risiko kecelakaan. 3. Membantu kendaraan tetap memiliki traksi yang baik. Adapun fungsi dari sistem ASR. Yang pertama, mencegah roda slip saat akselerasi. ASR membantu mengurangi putaran berlebihan pada roda penggerak sehingga roda tidak kehilangan cengkram terhadap permukaan jalan. Yang kedua, menjaga traksi roda. Sistem ASR menjaga agar roda tetap mendapatkan daya cengkram yang optimal saat kendaraan bergerak. Yang ketiga, menstabilkan kendaraan. Dengan menjaga traksi roda, kendaraan menjadi lebih stabil dan mudah dikendalikan oleh pengemudi. Yang keempat, meningkatkan keselamatan berkendara. ASR membantu mengurangi risiko kecelakaan akibat kendaraan tergelincir atau kehilangan kendali. Untuk komponen utama dari sistem ASR sendiri, yaitu yang pertama ada komponen wheel speed sensor. Sensor ini berfungsi mendeteksi kecepatan putaran roda kendaraan. Lalu ada ECU atau Electronic Control Unit. ECU sendiri berfungsi sebagai pusat pengolah data dari sensor dan pengendali kerja sistem ASR. Jadi data dari wheel speed sensor akan dikirimkan ke ECU untuk diolah. Lalu yang ketiga ada brake actuator. Brake actuator bekerja memberikan pengereman pada roda yang mengalami slip. Data dari wheel speed sensor dikirimkan menuju ECU lalu diteruskan ke brake actuator untuk melakukan pengereman. Lalu yang keempat ada throttle atau engine control. Komponen ini berfungsi mengurangi tenaga mesin ketika terjadi slip pada roda. Jadi ECU selain mengirimkan perintah ke brake actuator, ECU juga mengirimkan perintah ke throttle untuk mengurangi tenaga mesin ketika roda mengalami slip. Masuk ke cara kerja sistem ASR. Yang pertama, saat roda mengalami slip, ketika pengemudi melakukan akselerasi di jalan licin, roda penggerak dapat berputar lebih cepat dan kehilangan traksi. Pada animasi dapat dilihat salah satu roda mengalami slip. Roda depan mengalami slip atau berputar lebih cepat. 2. Sensor mendeteksi perbedaan kecepatan. Wheel speed sensor akan mendeteksi adanya perbedaan putaran roda yang mengalami slip. Dapat dilihat sensor kecepatan roda akan mendeteksi adanya slip pada roda yang mengalami slip. Lalu data tersebut akan dikirimkan ke ECU untuk diolah.
ECU akan mengurangi tenaga mesin. Jika terjadi slip, ECU akan mengurangi tenaga mesin agar roda tidak terus berputar berlebihan. Jadi, data dari wheel speed sensor akan dikirimkan ke ECU dan akan diteruskan ke throttle lalu ke engine untuk dikurangi tenaganya. 5. Sistem rem bekerja pada roda yang slip. Sistem rem akan aktif pada roda tertentu untuk membantu mengembalikan traksi roda. Jadi data dari wheel speed sensor akan dikirimkan ke ECU. Selain diteruskan ke throttle dan ke engine, ECU akan meneruskan ke brake actuator untuk melakukan pengereman. Cara kerja gabungan. Sistem ASR bekerja dengan menggabungkan sensor kecepatan roda, ECU, kontrol mesin, dan sistem pengereman. Sensor mendeteksi selip pada roda, kemudian ECU memproses data tersebut dan mengatur tenaga mesin serta pengereman roda agar kendaraan kembali stabil dan aman dikendarai. Dapat dilihat pada animasi di atas adalah cara kerja sistem ASR. Masuk ke rangkaian sistem ASR. Yang pertama, wheel speed sensor mendeteksi putaran roda. Wheel speed sensor yang berada di setiap roda mendeteksi kecepatan putaran roda secara terus-menerus. Fungsinya membaca putaran roda, mendeteksi adanya slip pada roda. Jadi wheel speed sensor akan mendeteksi putaran roda secara terus-menerus. Lalu sensor mengirimkan data ke ECU. Data kecepatan roda dikirim dari sensor menuju ECU dalam bentuk sinyal listrik. Fungsinya mengirimkan informasi kondisi roda, memberikan data perbandingan kecepatan roda. Dapat dilihat, wheel speed sensor mengirimkan datanya ke ECU. Ketiga, ECU akan mengolah data. ECU menganalisis data dari sensor untuk mengetahui apakah terdapat roda yang berputar lebih cepat dari roda lainnya. Fungsinya mendeteksi terjadinya slip dan menentukan tindakan pengendalian. Ini data dari sensor akan dikirimkan menuju ECU dan dianalisis oleh ECU. ECU mengontrol throttle. Jadi jika terjadi slip, ECU akan mengurangi tenaga mesin dengan mengatur throttle atau sistem pengalihan. Fungsinya mengurangi putaran roda berlebih dan membantu mengembalikan traksi roda. Jadi jika ada roda yang berputar lebih cepat, wheel speed sensor akan mengirimkan datanya menuju ECU lalu diproses dan ECU akan memerintahkan throttle dan ke engine untuk mengurangi tenaga mesin agar tidak terjadi slip atau putaran engine yang berlebihan. Kelima, ECU akan mengaktifkan brake actuator. Brake actuator akan memberikan pengereman pada roda yang mengalami slip. Fungsinya mengurangi slip roda dan menyeimbangkan putaran roda. Jadi jika salah satu roda mengalami slip, wheel speed sensor akan mengirimkan sinyalnya menuju ECU dan ECU akan memerintahkan brake actuator untuk melakukan pengereman pada roda yang mengalami slip. Dapat dilihat animasinya. Keenam, traksi roda kembali stabil. Setelah tenaga mesin dikurangi dan rem bekerja, roda kembali mendapatkan traksi sehingga kendaraan stabil. Fungsinya menjaga kestabilan kendaraan dan meningkatkan keselamatan berkendara. Jadi jika tidak ada roda yang mengalami slip, maka traksi roda akan kembali normal. Baik, kita masuk ke evaluasi. Pada evaluasi, kita akan mengerjakan beberapa soal. Petunjuk pengerjaan berupa: pertama, bacalah setiap soal dengan teliti.
Kedua, jawablah soal sesuai materi yang telah dipelajari. Ketiga, kerjakan secara mandiri dan jujur. Keempat, pilihlah jawaban yang paling benar. Kelima, kesempatan menjawab salah hanya 2 kali. Jika sudah melebihi kesempatan, maka mengulang soal dari awal. Ini ada beberapa soal yang harus dikerjakan. Baik, sekian video menerapkan cara kerja sistem ASR dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.